Ustaz tentang penyebaran virus corona ini. Apakah negara Arab Saudi yang di dalamnya ada Mekah dan Madinah juga terkena wabah dan banyak korban? Iya, semuanya kena. Siapa teman-teman di antara kita yang lebih afdal daripada para sahabat? Para sahabat saja ridwanullahi alaihim terkena juga. Di zaman Umar bin Khattab radhiyallahu anhu pernah tersebar wabah pes, dan bahkan ada sahabat-sahabat Nabi yang mulia ya, seperti Abu Ubaidah bin Jarrah, salah satu dari 10 orang yang dijamin masuk surga, ada Muadz bin Jabal ya, dan ada beberapa yang lainnya mati syahid dengan wabah pada saat itu atau virus yang tersebar gitu kan. Jadi ini bisa terjadi, dan memang di Saudi pun sekarang terkena. Bahkan ada berita yang saya dapatkan, beberapa warga kerajaan pun seperti itu. Dan tentu ini adalah bahan muhasabah buat kita semua. Bagaimana Sang Pencipta Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan peringatan kepada kita. Harusnya kita jadikan sebagai bahan muhasabah. Apa yang sudah kita lakukan sehingga membuat Allah Sang Pencipta Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan ujian yang begitu berat ya, terutama Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan kita dari rumahnya, baik itu di Masjid Haram Mekah, di Masjid Nabawi Madinah, ataupun di semua masjid seluruh dunia. Umumnya kaum muslimin dianjurkan untuk tidak sholat di rumah, Jumatan pun ditiadakan ya. Ini berarti sebagai bahan muhasabah, dan kita berharap Allah Subhanahu wa Ta'ala masih mengasihani kita dengan kemaha besarannya, kemaha murahannya ya, agar kita tidak lagi terkena ya segala macam cobaan, dan Allah memaafkan kita dengan kemaha murahannya, bukan dengan cobaannya ya. Yang selanjutnya, Ustaz, bagaimana menyikapi bila ada salah satu kerabat yang selalu mengeluh sekalipun sudah banyak dibantu oleh kita? Ada memang orang seperti ini, subhanallah, bawaannya selalu kurang. Karena ini memang dalam dirinya tertanam sifat tidak bersyukur kepada Allah. Dia selalu merasa kurang, padahal nikmat Allah sangat besar kepada dia. Anda coba sampaikan kepada dia berapa besar nikmatnya Allah pada saat dia meminta. Dari matanya masih bisa berfungsi, telinganya masih bisa berfungsi, hidungnya, lidahnya, tangannya, anggota tubuhnya semua. Bagaimana semua itu masih bisa berfungsi dan sangat baik, sangat bagus. Dan itu sebuah nikmat yang tidak terhingga. Maka harusnya mengeluh dan berkeluh kesah ini jangan sampai terjadi, karena kalau Allah Subhanahu wa Ta'ala murka pada orang seperti ini, maka akan diangkat nikmat dari dia, dan ini berbahaya sekali. Hati-hati dengan kufur nikmat. Kufur nikmat artinya seakan-akan tidak menilai apa yang sudah Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan. Nabi kita Muhammad sallallahu wa ala alihi wa sahbihi wasallam itu, teman-teman sekalian, beliau sholat malam hari, tahajud, itu sampai kakinya rusak, sakit. Nah, pecah-pecah. Lalu Aisyah berkata, ya Rasulullah, apakah Anda melakukan ini? Maksudnya tidak kasihan terhadap diri Anda, istirahatlah, tidurlah gitu ya. Tapi Aisyah cuma mengatakan, ya Rasulullah, kenapa semua ini? Bukankah dosa-dosa Anda telah dimaafkan yang lalu dan yang akan datang? Apa jawaban Nabi SAW? Afala akunu abdan syakura. Tidakkah aku menjadi hamba Allah yang bersyukur? Jadi memang harusnya bersyukur atas nikmat Allah. Tidak boleh sama sekali seseorang di antara kita ya, justru kufur nikmat. Jadi Anda tugasnya mengingatkan saja gitu kan, akan besarnya nikmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga sambil didoakan semoga Allah berikan dia hidayah ya. Tapi ini jadi pelajaran buat kita semua, bagaimana kita justru mensyukuri nikmat yang melimpah yang Allah berikan kepada kita. Saya pernah sampaikan ada seorang syekh
pernah kedatangan seseorang dan dia mengeluh. Dia mengatakan dia tidak punya sesuatu, dia miskin. Maka akhirnya di dalam majelis Syekh itu dia memberhentikan pengajian sambil mengatakan, "Syekh, saya orang miskin, bantulah." Kata Syekhnya, "Kau orang kaya." Padahal penampilannya orang ini bajunya tua, keadaannya susah. Maka teman-teman sekalian, dia mengatakan, "Saya orang susah." Dia pun berkata, turun sekarang. Dia pun berkata, "Saya orang miskin." Kata Syekhnya, "Kau orang kaya." Dia ulangi lagi, "Saya orang miskin, Syekh." Saya mengatakan, "Kau orang kaya." Terus saja dia berdebat dengan Syekh itu sampai dia mengatakan, "Kenapa Anda lebih mengenal saya?" Kata orang ini, "Sementara saya tahu diri saya memang susah, saya butuh bantuan." Kata Syekhnya, "Mau saya hitung kekayaanmu?" Dia bilang, "Iya." "Berapa jari-jarimu?" Dia bilang, 10. Kata Syekhnya, "Mau nggak satu jari kamu saya potong, lalu saya berikan kepada kamu 1 juta rial. Hampir 4 miliar rupiah." Dia bilang, "Saya nggak mau." Kata Syekhnya, "Kau punya 10 juta rial, jarimu masih utuh. Apa kau mau matamu satu saya cungkil dan saya berikan 1 juta rial?" Maka dia mengatakan, "Tidak." Kata Syekhnya, "Kau punya 2 juta rial. Terus begitu anggota tubuhnya Syekhnya sebutkan, sampai akhirnya sampai pada titiknya, kata Syekhnya, "Nikmat Allah terlalu besar pada dirimu. Tinggal kau keluar, mencari saja makanan, minuman, gitu kan. Rezeki tambahan. Karena fasilitasnya sudah ada." Seperti itu. Baik, pertanyaan selanjutnya teman-teman sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau tanya, apa hukumnya kalau kita makan di restoran dan kita beli makan 1 porsi, lalu bawa makan dari rumah dimakan bareng sama teman-teman? Saya tidak mengerti apa yang sedang ingin ditanyakan di sini ya. Kalau Anda tanyakan apakah itu berpahala misalnya, jawabannya tentu ya. Anda akan berpahala otomatis. Anda akan mendapatkan pahala otomatis itu. Ya, kalau itu yang ditanyakan nih, karena beli makanan dari restoran kemudian membawanya ke rumah makan sama teman-teman, mungkin yang ingin ditanyakan masalah itu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, kalau suami menyuruh untuk melahirkan secara sesar, padahal istrinya mampu untuk melahirkan normal, harus diikuti atau tidak ya Ustaz? Saya pribadi sih ya, kalau saya posisikan diri sebagai seorang suami, tentu saja kalaupun saya ucapkan itu, pasti punya pertimbangan. Pasti punya pertimbangan. Saya sarankan ibu yang bertanya ini, coba tanyakan alasan suami. Kenapa beliau minta ibu melahirkan sesar? Apa sebabnya? Karena masalahnya, kalau seseorang laki-laki normal, dia yang betul-betul seorang suami dan niat untuk menjadi ayah, pasti dia akan selalu saja ya, meminta agar istrinya melahirkan normal. Saya pribadi seperti itu ya. Karena saya berharap dengan melahirkan normal, dia akan terus bisa punya keturunan. Karena kan yang hamil hanya perempuan, kita laki-laki nggak bisa gitu. Maka kalau dia minta supaya disesar, pasti ada sesuatu pertimbangan. Mungkin dokter pernah bicara sama beliau tentang resiko ya. Mungkin Anda termasuk tipologi wanita yang kalau misalnya pun ya ada melalui proses melahirkan normal ternyata ada risiko, ya, misalnya risikonya itu Anda bisa meninggal atau bayinya misalnya ya, atau yang seperti apalah pertimbangan medis mungkin. Jadi coba saran saya tanyakan dulu alasannya. Gitu. Kalau disusulkan baik-baik, panggil keluarga yang bijak,
yang bisa diajak untuk berdiskusi dan berbicara itu jauh lebih baik. Allahu a'lam.